Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada hari ini kita akan membahas tentang indahnya ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minina ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Jadi siapa yang mempersaudarakan kita? Allah. Bukan manusia, bukan raja, bukan penguasa, dan bukan siapapun. Yang mempersaudarakan kita adalah Allah. Innamal mu'minina ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu, orang-orang beriman itu, orang-orang yang seiman itu dalam Islam, ikhwah, bersaudara. Nah, kaum muslimin, sekarang kita melihat fenomena bagaimana Islam ini, orang-orang mukmin ini berpecah belah hanya gara-gara perbedaan khilafiyah. Kita tahu khilafiyah itu adalah sebuah perbedaan sunnatullah, perbedaan yang memang harus ada. Justru perbedaan itulah yang membuat indah. Ada kaya, ada miskin. Kalau dunia ini, manusia ini kaya semua, tidak indah dunia ini. Kalau semua miskin pun tidak indah. Kalau semua kuat, tentu kita saling membutuhkan. Yang kaya membutuhkan yang miskin, yang miskin juga membutuhkan yang kaya, supaya roda kehidupan ini berputar. Karena perbedaan itulah makanya dunia ini bisa berjalan dengan baik. Nah, sekali lagi perbedaan itu sunnatullah. Nah, berbicara tentang indahnya ukhuwah Islamiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya bersilaturahmi itu bisa memudahkan rezeki, memanjangkan umur, dan menyehatkan badan. Pernah saya berpikir, kok bisa ya gitu, silaturahmi itu memudahkan rezeki? Gimana jalannya? Nah, lalu saya telah lagi, para saudara sekalian, rupanya dengan bersilaturahmi tentunya kita banyak teman. Dengan kita menghubung jalinan silaturahmi dengan sesama manusia, tentu koneksi bertambah. Dengan adanya koneksi, maka jalan-jalan rezeki itu juga akan ada. Kalau kita di rumah saja, meneng, kalau bahasa Jawa meneng baik, mendekam di kamar, rezeki dari mana? Rezeki didapat dari Allah. Allah yang mendatangkan rezeki. Bukan hanya dengan bekerja rezeki. Bekerja itu usaha mendapatkan rezeki. Bukan dengan bekerja kita dapat rezeki. Tapi bekerja itu bagian dari usaha untuk mendapatkan rezeki. Namun yang memberi rezeki adalah Allah. Dan umur kita ini tidak akan dicabut oleh Allah, nyawa kita, ruh kita, sebelum rezeki kita habis di dunia ini. Kalau Allah takdirkan rezeki saya, umpamanya nih,
Takdirnya rezeki saya seekor ikan kakap yang ada di Cina sana. Seekor ikan kakap yang ada di Cina sana. Dimuntahkan induknya. Jos. Kemudian ada seekor ikan kakap, itu rezeki saya ditakdirkan Allah. Kemudian ikan kakap ini membesar di laut Cina sana. Lalu dipancing orang Cina. Orang Cina mancing, dijual ke pasar ekspor ke Indonesia. Indonesia taruh ke pasar, dibeli sama Bu RW atau Bu RT. Dibalik sama Bu RW tadi, dimasak, enak sekali ikan kakapnya. Kemudian setelah dimasak, Pak RT panggil, Pak Ustadz, mampir ke rumah. Ada hal yang mau dibicarakan, kata Pak RW. Ngobrol-ngobrol, sambil ngobrol, lalu Bu RW memberikan ikan kakap sama saya yang sudah dimasak. Ikan kakap yang dari Cina sana tuh, yang saya tidak bekerja mencarinya. Nah kemudian pas saya mau makan, saya tawari Pak RW, makan yuk. Oh saya nggak bisa, saya mencret Pak Ustadz. Buat Pak Ustadz nih, saya makan tuh kakap. Habis saya makan 7 potong, dipotong sama Bu RW. Lalu kata Bu RW, bawa sekalian Pak Ustadz, Bapak kan mencret tuh. Itulah rezeki. Allah datangkan, memang sudah ditakdirkan ikan kakap itu rezeki saya dengan berbagai macam cara. Kalau sudah rezeki, Allah takdirkan. Seandainya Allah takdirkan rezeki saya 6 karung beras selama saya hidup. Kalau masih ada seliter lagi yang belum saya makan, tuh beras, maka saya belum ditakdirkan untuk meninggal. Kalau sudah habis 1 liter terakhir, maka kata malaikat pemberi rezeki, malaikat Mikail, ya Allah, tidak ada lagi rezeki buat si Ustaz Sukri. Maka kata Allah, sudah, tugasmu habis, sekarang tinggal tugas Ijrail, malaikat maut. Malaikat maut akan menghitung mundur 10, 9. Begitu saya minum sebotol aqua, habis, dicabut. Karena apabila meninggal seseorang ataupun seseorang dicabut, Allah tidak bisa diundurkan maupun dimajukan. Oleh karena itu tidak ada hubungannya bekerja dengan rezeki. Rezeki itu datang dari Allah. Berbicara kembali kepada ukhuwah Islamiyah, tidak lepas dari silaturahmi. Tadi saya bilang silaturahmi, kata Rasulullah, mendatangkan rezeki. Dengan silaturahmi kita banyak teman, dengan silaturahmi kita dapat informasi pekerjaan, dengan silaturahmi kita dapat koneksi. Maka wajarlah Rasulullah mengatakan, rajin-rajinlah bersilaturahmi, karena bersilaturahmi mendatangkan rezeki. Yang kedua, silaturahmi itu juga dapat menyehatkan badan. Saya juga berpikir, kok bisa ya silaturahmi menyehatkan badan? Saya kaji-kaji lagi, wajar saja. Dengan kita bersilaturahmi, pikiran kita yang sumpek di rumah, beban-beban pikiran yang ada akan plong. Dengan ngobrol dengan teman, bersilaturahmi, ketawa ketiwi, dengan dengan berbagai macam menyenangkan pikiran, maka segala penyakit dalam hati, iri, dengki, hasad, dengan silaturahmi tadi hilang. Tidak ada dendam. Maka dengan silaturahmi kita penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit jasmani juga akan hilang atau dihilangkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, silaturahmi dapat tadi mendatangkan rezeki, yang kedua menyehatkan badan, ketiga memanjangkan umur. Nah, tentunya memanjangkan umur di sini maknanya umur kita menjadi berkah. Bukan memanjangkan umur kita bertambah. Karena idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Sudah ditakdirkan umur kita, sudah ditakdirkan Allah pada tepatnya. Namun memanjangkan umur di makna di sini adalah umur kita berkah. Makna umur berkah di sini secara orang ahli tafsir, para ulama tafsir memaknakan umur berkah itu begini. Ada orang umurnya 50 tahun.
Tapi amalnya, ibadahnya sama dengan orang yang berumur 1000 tahun. Loh, kok bisa Ustadz? Bisa. Dengan silaturahmi kan dapat pahala. Kan saya katakan, ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat. Semua unsur kehidupan kita ini ibadah. Dari mulai kita bangun tidur, sampai kita tidur, bahkan tidur kita itu ibadah. Pertama karena Allah Ta'ala. Bersilaturahmi kan perintah Allah. Hasad, iri, dengki dihilangkan itu perintah Allah dan Rasulnya. Ibadah. Mencari nafkah, ibadah. Makanya orang yang bekerja bisa bernilai ibadah. Orang yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, sesuap nasi dia berikan kepada istri dan anak-anaknya, itu bagian sedekah. Lebih afdal sedekah kepada keluarga daripada orang lain. Meskipun kita memang dianjurkan bersedekah kepada sesama. Tapi bicara afdal ya, bicara utama, diutamakan keluarga. Maka ibadah. Dari mulai kita semua ibadah. Buang air kecil saja di kamar mandi kita dapat 8-9 pahala loh. 90 pahala. Kita hitung. Dari mulai kita masuk kamar mandi baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Dapat satu kebaikan. Setiap satu kebaikan diganjarkan Allah 10 kebaikan. 10 pahala. Melangkah dengan kaki kiri, satu kebaikan, dapat 10 pahala, 20. Kemudian buang air jongkok sesuai dengan dianjurkan Rasulullah atau dicontohkan Rasulullah, dapat 10, 30 pahala. Kemudian istinja, walaupun wajib hukum istinja, tapi dapat 10 kebaikan, 40. Kemudian berdehem seperti itu Rasulullah ajarkan dan contohkan, dapat 10, 50 kebaikan. Yang keenam, menutup kepala. Itu disunnahkan Rasulullah. Karena kata sebagian ulama, apabila orang masuk kamar mandi tidak menutup kepala, itu kepalanya akan dikencingi syaitan. Dapat 60. Ketujuh, keluar melangkahkan kaki kanan, dapat 10 pahala. Kedelapan, membaca doa. Doa keluar dari kamar mandi, 80 pahala. Hanya masuk kamar mandi saja kita sudah dapat 80 pahala. Kalau sempat kita satu hari itu 10 kali masuk kamar mandi, udah dapat 800 pahala. Nanti di akhirat jangan-jangan setiap hari kita melakukan itu, kita masuk surga gara-gara masuk kamar mandi. Karena mendapatkan kebaikan mencontoh Rasulullah SAW. Nama ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, tentunya ukhuwah Islamiyah ini, mari kita jangan berpecah belah. Ya, inti atau penutup dari ceramah singkat ini, marilah kita bersaudara yang dipersaudarakan oleh Allah. Innamal mu'minina ikhwah tadi. Jangan kita berpecah belah. Kalaupun ada perbedaan, perbedaan itu sunnatullah. Perbedaan itu perbedaan yang wajar. Selama kita tidak berbuat syirik kepada Allah. Saling menyayangi. Ada seorang sahabat, saya sedikit cerita. Kata Rasulullah, sewaktu Rasulullah berkumpul-kumpul dengan para sahabatnya, sebentar lagi kita akan kedatangan seseorang ahli surga, kata Rasulullah. Ahli surga. Ditunggu-tunggu ahli surga ini datang, seorang biasa saja. Besok hari kedua, datang lagi ahli surga. Kata Rasulullah, kita akan kedatangan ahli surga. Lalu penasaran sahabat. Sahabat itu luar biasa. Sahabat-sahabat Rasulullah, kalau ada amalan-amalan yang mendapatkan ke surga, mereka antusias, mereka seperti termotivasi. Lalu para sahabat, ada seorang sahabat izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya izin mau nginap di rumahnya, boleh nggak Rasulullah? Silahkan, kata Rasulullah. Lalu menginaplah seorang sahabat ini di rumah orang yang ahli surga yang dikatakan Rasulullah. Menginap dia 3 malam. Setelah itu malam pertama dia ingin tahu apa ini amalan ahli surga yang dikatakan, sampai Rasulullah mengatakan ahli surga. Kita tahu hanya 2 yang menjamin masuk surga itu, Allah dan Rasulnya. Kalau sudah Allah mengatakan ahli surga, insya Allah.
beliau ahli surga. Lalu kemudian dia lihat si ahli surga yang dikatakan Rasulullah, tidak ada sholat malamnya, biasa saja. Kemudian besok siang dia tidak ada puasa. Kalau ibarat bahasa kita, kok ibadahnya biasa-biasa saja ya. Sedangkan saya yang sholat malamnya rajin, puasanya rajin, tidak dikatakan Rasulullah ahli surga. Ini orang biasa-biasa saja tapi kok ahli surga. Hari kedua sama, hari ketiga juga sama, tidak ada yang istimewa. Lalu hari ketiga sebelum sahabat ini pulang, dia bertanya kepada orang yang ahli surga yang dikatakan Rasulullah, saudaraku, saya sudah menginap di rumah antum selama 3 hari, tapi saya tidak melihat ada amalan-amalan istimewa yang antum lakukan. Saya bergadang melihat apa yang antum lakukan, sepertinya biasa-biasa saja. Tapi anehnya Rasulullah mengatakan antum itu ahli surga. Saya ingin tahu apa amalan yang Anda lakukan sehingga antum dikatakan ahli surga oleh Rasulullah. Lalu seorang sahabat yang dikatakan ahli surga kata Rasulullah ini, tidak ada seperti saudara lihat sendiri. Saya malam tidur, siang tidak puasa, paling amalan-amalan wajib saja. Terus apa yang membuat antum dikatakan Rasulullah ahli surga? Satu amalan yang saya lakukan, hanya itu, kata sahabat yang dikatakan Rasulullah ahli surga ini. Saya tidak akan tidur sebelum saya memaafkan orang-orang yang menzolimi saya, dan saya doakan kepada Allah supaya mereka diampunkan Allah, dan kemudian saya minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang saya lakukan pada hari ini. Cuma itu saudara-saudara, cuma itu amalannya. Dia tidak akan tidur sebelum berdoa kepada Allah. Pertama, dia memaafkan semua kesalahan orang lain yang ada pada dirinya hari itu. Setiap hari dia berdoa kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa mereka, dan kemudian dia berdoa kepada Allah semoga Allah ampunkan dosanya, dan dia ingat kekhilafan dan kesalahannya pada hari itu. Hanya itu amalan yang dia lakukan sehingga dia menjadi ahli surga yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mari dalam kesempatan ini kita saling memaafkan, saling berukhuwah Islamiyah, saling bersaudaralah. Perbedaan itu jadikan sebuah keindahan, bukan menjadi sebuah perpecahan. Semoga ceramah yang singkat ini dapat membuat kita lebih legowo, lebih lapang dada, lebih menerima perbedaan, lebih menerima kekhilafan dan kesalahan. Jangan melihat kesalahan orang lain, periksalah diri dan kesalahan kita sendiri. Jangan kita seperti melihat semut kelihatan di seberang lautan, tapi gajah di pelopak mata kita tidak kita lihat. Semoga ceramah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudara sekalian, wabil khusus kepada diri saya sendiri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.